dan persyaratan pendaftaran 30%. Kenapa disuruh diterima 4? Gimana logikanya ini? Baik, dulu saya akan jelaskan baik. Yang saya hormati, bagus sekali pertanyaannya karena ini sudah menyangkut hal-hal yang lebih penting. Pertama, PO kita Dewan Pimpinan Pusat Partai itu ya telah mengeluarkan PO. PO itu diberikan tugas kepada DPD dibentuk melalui timnya untuk melakukan penjaringan dan melakukan pimpinan ini ada 4 kandidat. Ya. 4 kandidat semua itu dengan segala macam pengalamannya, kemudian latar belakangnya dari 4 kandidat dari pimpinan ini setelah melalui rapat yang serius dan alok, maka ketua umum memutuskan hanya ada 1 yang diberikan rekomendasi dalam hal ini rekomendasi tugas. Jadi ini proses panjang, bukan kita, tetapi yang memutuskan itu adalah ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Partai, ya Pak Jonathan, begitu prosesnya. Menurut ketua umum kita sudah lakukan semua itu. Iyalah, bagaimana kita melakukan itu? Dan ada beberapa kemarin yang kita lihat di PO itu yang kita tidak lakukan di panitia. Dan seluruh pihak yang masih ada. Pertama-tama selalu kita memuji kepada dua jamaah arisan karena di mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita timbul sesuatu emosional yang muncul yang tidak seperti kalau tidak terjadi. Yang kita lakukan dalam musyawarah cabang ini itu sesuai dengan Singapura. Kita tidak ada melanggar. Kalau dari awalnya prosesnya ini sampai terjadi pada sore hari ini, itu mekanisme kita sudah lalui. Sesuai petunjuk PO, perjalanan musyawarah cabang harus berdasarkan anggaran dasar rumah tangga dan disusul oleh PO, organisasi peraturan organisasi partai. Jadi tidak ada apa yang jadi. Jadi dia ini tadi ya mungkin ada sesuatu tidak puas karena rekomendasi keluar itu cuma 1. Tapi saya anggap bahwa itu tidak berpotensi untuk melakukan kegiatan itu karena sebenarnya kalau yang berhak itu adalah calon. Kalau yang mencalonkan diri itu yang tidak turun cuma 1 rekomendasi karena pada dari awalnya mereka ini saya sudah sampaikan bahwa dari 4 saudara yang dipanggil ke Kabupaten Sumedang ini betul-betul punya hati nurani dengan baik karena jangan sampai nanti timbul sesuatu Anda kecewa karena tidak menutup kemungkinan dari 4 itu tadi 1-2 yang turun. Saya sudah sampaikan sebelumnya. Nah, yang saya tadi tidak bisa pahami ini kok orang lain yang melakukan suatu proses yang tidak tahu aturannya. Aturannya itu yang saya sudah jelaskan tadi bahwa mekanisme dilakukan oleh siapapun mendaftar di DPD itu diterima. Yang penting bahwa mereka bisa membawa rekomendasi 30% dari PAC itu. Kalau itu bisa kita loloskan. Kedua, setelah selesai itu kita adakan tes proportis kemampuan memimpin. Ketiga, diriwayahi pengalaman berorganisasi. Tapi Anda kan bisa lihat dari kabupaten ini yang sebenarnya apa ada kelemahan di sini kan bisa dilihat. Jadi yang 3 orang calon ini tidak memenuhi syarat. Bukan tidak memenuhi syarat, tapi dari 4 ini yang memenuhi syarat penuh adalah saudara Mandaki. Kan ini kan 2 anggota DPR mendaftar. Mungkin tidak dari DPP ya ada yang belum ada yang memang ada organisasinya belum. Ini kan partai yang kita pimpin ini kan tidak seperti itu kan gitu. Nah, so mungkin dilihat dari saudara Mandaki ini itu dari
Ya, kalau saya sebenarnya kita duga kan itu tadi kita lihat. Tapi tidak untuk kemungkinan di luar kader juga. Ya. Kalau memang kita nanti dia nanti itu tadi yang saya bilang kita begitu evaluasi mereka enggak orang luar yang menjadi indikator nanti apa Pak? artinya kalau indikator banyak. Kalau itu pilkada banyak indikator kita. Komunitasnya orang, ketokohannya, kemampuan finansial juga. Ini finansial juga kan. Jadi kalau di pilkada itu banyak.